Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Kali ini saya akan coba mereview 4 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Saham tersebut ada CAK, BNBR, WIRG, dan GDST. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham. Yang pertama ada saham dengan kode CAKK. Hari ini saham CAK ditutup menguat 8,88% di harga penutupan 184. Sempat di harga tertingginya di harga 186. Nah ini pergerakan saham CAK ini menarik karena kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kalau misalnya kita melihat hari ini dia berhasil breakout garis moving average MA200 dan MA20. Nah ini menarik teman-teman ya, dia berhasil close di atas MA200 dan MA20. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk saham CAK. Oke, di sini sangat jelas sekali ada akumulasi yang dilakukan oleh broker dengan kode RF di harga rata-rata pembelian di 175. Nah, ini pergerakan saham CAK ini berpotensi akan melanjutkan kenaikannya dengan area resistance di range harga sekitar 210 hingga 218 teman-teman ya. Di sini ada garis MA60 dan MA100. Ya, ini kita bisa kasih tanda ya teman-teman ya untuk target pergerakan saham CAK. Oke. Nah, ini masih cukup menarik teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan saham CAK ada di fase strong uptrend teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode BNBR. Oke. Oke, hari ini saham BNBR juga ditutup menguat. Dia menguat 4,29% di harga penutupan di 73. Kita bisa melihat bahwa pergerakan saham BNBR ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Hari ini dia berhasil close di atas garis MA20 teman-teman. Ini menarik teman-teman ya. Jadi sempat di harga tertingginya di harga 77. Ya, kalau kita lihat di sini area harga 77 adalah area resistance dari saham BNBR. Oke, ini pergerakan saham BNBR juga menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil close di atas garis MA20 dan kita lihat juga dia ada di atas garis MA200. Secara tren BNBR bisa dikatakan dia ada di fase uptrend teman-teman ya. Nah, ini pergerakan saham BNBR apabila besok dia berhasil breakout dari harga 77, dia akan berpotensi akan melanjutkan kenaikannya ke area harga kurang lebih sekitar 84 teman-teman ya. Ini adalah area resistance berikutnya apabila area harga 77 berhasil ditembus teman-teman. Oke, area sini. Nah, namun kalau misalkan besok ternyata dia gagal untuk menembus area harga 77, maka pergerakan saham BNBR akan berpotensi dia akan turun koreksi ya teman-teman, dan akan berpotensi menguji area support di garis MA20 teman-teman. Ya, di kisaran harga 72. Oke, area sini. Kita bisa cek di broker transaksi untuk BNBR apakah ada akumulasi atau sebaliknya distribusi. Oke, BNBR. Oke, di sini kita melihat bahwa pergerakan saham BNBR ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di top 3 broker teratas, ini ada YPXLYU yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 72 hingga 75 teman-teman. Ini kalau kita lihat ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh buyer ya teman-teman ya. Ini menarik untuk BNBR. Mudah-mudahan besok dia berhasil break dari area harga 77. Kalau misalnya dia berhasil breakout, maka dia akan berpotensi melanjutkan kenaikannya ke area resistance di harga 8384 teman-teman. Nah, ini di sini kalau misalkan kita lihat ini masih cukup menarik. Nah, risikonya kalau misalkan besok dia jebol dari MA20, misalkan jebol di bawah harga 72, maka dia akan berpotensi turun dan akan menguji area support di range harga sekitar 66 hingga 67 teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada area support garis MA100 teman-teman ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham BNBR, di sini ada area support di harga 72 teman-teman, 7273. Jadi bisa spekulasi buy di harga ini teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode WIRG. Oke, WIRG di sini juga menarik teman-teman. Dia hari ini berhasil menguat di harga penutupan di 162. Dia naik cukup signifikan ya teman-teman, 15,71%. Nah, kalau kita lihat di sini kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman.
Nah, di sini kita bisa melihat ada area resistance di garis MA60 ya teman-teman ya, garis warna silver. Ini bisa kita jadikan area target taking profit terdekat teman-teman. Nah, ini juga kita harus hati-hati teman-teman ya, karena ini dekat sekali area resistance dan berpotensi kalau dia nyentuh area resistance di range harga sekitar 170-an, maka dia akan kalau nggak kuat dia akan turun teman-teman. Ya, kita bisa cek di broker transaksi untuk saham WIRG. Oke. Oke, di sini kita melihat ada akumulasi ya teman-teman ya, jelas sekali. Di sini kita bisa cek di 4 broker teratas, ini ada AK, YP, SU, dan BK. Mereka melakukan akumulasi di harga rata-rata pembelian di kisaran 156 hingga 158 teman-teman. Jadi ini masih cukup oke teman-teman ya, di berpotensi pada saat open market ini WIRG ini akan menguat teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dia mendekati area resistance, lebih baik teman-teman yang belum punya barang, kalau misalkan ingin masuk, lebih baik untuk scalping itu, jadi untuk trading cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin swing, teman-teman bisa memanfaatkan saat terjadi koreksi. Nah, di sini ada area support di garis MA5 teman-teman, di kisaran harga 143 145 teman-teman ya, area sini. Oke. Jadi kalau misalkan besok terkonfirmasi harga open sama dan low, teman-teman bisa masuk teman-teman ya. Kalau misalkan dirasa cuannya udah cukup dan sudah menyentuh area taking profit di area resistance di MA60, teman-teman bisa keluar terlebih dahulu teman-teman. Jadi tunggu hingga dia koreksi, baru teman-teman bisa coba masuk dengan cicil bertahap. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GDST. Oke, GDST juga masih menarik ya teman-teman ya. Di sini dia berhasil menguat 5,92%. Di sini kalau misalnya kita lihat kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kalau misalnya kita lihat secara tren, GDST masuk di fase strong uptrend. Dia bergerak di atas garis MA20 dan MA200. Nah, kita bisa mengamati area resistance yang berpotensi dituju oleh GDST. Ini ada garis MA100 ya teman-teman ya. Garis warna orange ini teman-teman. Ini masih cukup lebar untuk pergerakan saham GDST ini. Jadi ini target kenaikannya di kisaran harga kisaran 186 hingga 190-an teman-teman ya. Ini masih cukup oke. Ya. Kita bisa cek di broker transaksi untuk GDST apakah ada akumulasi atau sebaliknya distribusi. GDST. Kalau kita lihat di sini jelas sekali ada distribusi. Ini buyer dan seller masih didominasi oleh seller. Kita bisa melihat di sini ada 2 broker teratas, ada CC dan PD yang melakukan penjualan yang cukup banyak dibandingkan dengan broker yang lainnya. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini ada distribusi. Kalau teman-teman ingin entry posisi di saham GDST, kita bisa melihat di sini ada area support ya teman-teman ya, di entry pada saat ada koreksi teman-teman. Jadi ini ada area support. Di range harga kisaran 150 hingga 155 teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan terjadi koreksi untuk entry posisi di area ini. Kalau misalnya di area ini terjadi candle pantulan atau candle pembalikan arah, teman-teman bisa masuk dengan cicil bertahap. Tapi kalau misalkan dia jebol turun dari area 150, maka di sini ada area support di garis MA200 dan MA20 teman-teman. Di range harga 139 hingga 145. Nah, ini teman juga bisa mengamati. Di sini juga ada potensi dia akan terjadi pantulan teman-teman. Namun kalau misalkan besok dia terkonfirmasi dia harga open sub dan low, teman-teman bisa masuk dengan melakukan trading cepat teman-teman ya. Begitu dia cuan, maka teman-teman bisa merealisasikan keuntungan tersebut. Untuk swing targetnya di harga 185 hingga 190 teman-teman. Ini masih cukup oke. Tren juga masih uptrend. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.